bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut ataupun tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Bila masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun kepadanya. Jika tidak, salammu kembali padamu. Dan bila seseorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan kata-katamu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika istri masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir anakku kupanggil. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Teks yang baru saja saya kutip ini tadi menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat perjalanan umat beriman Israel. Kitab Hosea tadi menampilkan gambaran Allah yang begitu mencintai Israel. Meskipun banyak kejahatan, meskipun banyak dosa, kesalahan, Allah toh tidak jadi mendatangkan murka kepada mereka. Yang menarik adalah dalam kitab Hosea tadi, Israel yang diambil dari Mesir, dibebaskan dari Mesir, disebutnya sebagai anak. Maka tadi rumusannya dalam bacaan begini, kukasih dia dari Mesir, anakku kupanggil. Bisa membayangkan kalau orang tua yang sudah mengasihi anaknya, sak merosal anake, pasti orang tua tetap memberikan pengampunan. Meskipun ada sebagian yang tidak bisa mengampuni anaknya. Tapi sosok yang yang ditampilkan, digambarkan dalam bacaan ini adalah Allah begitu mengasihi Israel. Tidak jadi murka, karena kasih yang luar biasa. Nah, sebutan anak yang tadi dibahasakan dalam kitab Hosea, panggilan umat Israel dari Allah itu tadi, sebetulnya terwujud dalam diri Kristus yang mengajarkan kita Allah disebut sebagai Bapa. Dan kalau dirunut lagi kan menjadi nyambung. Apa yang diwartakan dalam bacaan pertama Perjanjian Lama, kasih Allah yang begitu luar biasa, itulah gambaran Allah sebagai Bapa yang diwartakan oleh Yesus dan mewarisi doa Bapa kami. Maka saya mengajak Bapak Ibu, saudari-saudara, bersyukur atas Allah yang begitu baik, yang terus-menerus memberikan kesempatan kita bertobat, membaharui diri kita. Dan kemurkaan Allah itu bukanlah sesuatu yang
akan terjadi untuk hidup kita. Karena apa? Pada dirinya lah Allah adalah kasih. Nah, kalau kita, saya, saudari-saudara, Anda semua mengalami Allah yang begitu kasih, yang begitu mencintai kita dalam hidup kita masing-masing, maka nantinya akan timbul dalam diri kita bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah berkat. Karena anugerah, karena berkat inilah, maka hendaknya kita juga membagikan berkat ini dengan cuma-cuma. Itulah sabda Yesus yang kita dengar hari ini. Kamu menerima dengan cuma-cuma, maka berilah juga dengan cuma-cuma. Hidup kita ini cuma-cuma dari Allah, bukan percuma dari Allah. Maka dalam hal pelayanan, dalam hal keselamatan jiwa-jiwa yang ingin kita coba wujudkan, entah sebagai prodiakon, entah sebagai pengurus lingkungan, entah sebagai pelayan apapun di gereja, kalau kita menyemangati diri kita bahwa pelayanan ini cuma-cuma dan bukan percuma, hidup itu adalah anugerah itu sendiri. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.